Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farki Abdul Aziz dari Teknik Elektro Sarum Sida. Di sini saya akan mengerjakan ulangan tengah semester dasar kompetensi energi. Soal pertama, mengapa energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan? Berikan 3 argumen ilmiah yang didukung pertanyaan tersebut. Energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi dianggap lebih ramah lingkungan karena secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dibandingkan dengan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Emisi gas rumah kaca yang sangat rendah atau nol. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitrogen oksida N2O dalam jumlah besar. Gas-gas ini adalah gas rumah kaca GRK utama yang memerangkap panas di atmosfer, menyebabkan panas global yang meningkat, berubah iklim. Dampak dengan ke energi terbarukan tidak dapat secara drastis mengurangi konsentrasi GKR di atmosfer yang merupakan langkah kritis memitigasi perubahan iklim. Meminimalkan polusi udara dan dampak pada dasar kesehatan. Secara CO2, pembakaran dalam fosil menghasilkan polutan udara berbahaya seperti partikulat, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan logam berat. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 2 tantangan utama dalam pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Tantangan ini berkaitan dengan biaya, infrastruktur, dan aspek teknis yang membuat energi terbarukan kurang kompetitif secara finansial dalam jangka pendek. Tingginya biaya investasi awal harga energi. Biaya untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS, bayu, dan panas bumi sangat tinggi dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Meskipun biaya operasinya bahan bakar energi terbarukan hampir nol, biaya modal awal untuk teknologi pembebasan lahan dan konstruksi masih menjadi hambatan besar. Contoh konstrak pembangkit listrik tenaga panas bumi memerlukan pengeboran sumur yang sangat dalam berisiko tinggi, yang membuat biaya investasi menjadi salah satu yang tertinggi di antara energi pembangkit akibat bahan listrik yang dihasilkan. Leveraged cost of energy dari PLTP sering masih lebih tinggi daripada dari PLTU batubara. Tantangan dan regulasi. Tantangan ini berasal dari kerangka hukum, insafeties, dan kelola belum sebelumnya yang mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan. Subsidi bahan bakar fosil dan harga listrik dan yang terdistorsi. Indonesia masih memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak, BBM, dan gas serta listrik yang berbagi sebagian besar dihasilkan dari batu bara. Hal ini membuat harga energi fosil terlihat artificially murah secara invisial.
akibat energi terbarukan yang harus bersaing dengan di pasar menjadi sangat tinggi kompetitif dari segi harga. Nomor 3, jelaskan prinsip kerja utama menglistrik tenaga PLTA dimulai dari proses awal hingga menghasilkan energi listrik. 1. Penampungan dan pengumpulan air. Proses air dikumpulkan menjadi sebuah waduk atau dam yang dibangun dengan membendung aliran sungai. Bendungan ini menciptakan perbedaan ketinggian yang signifikan antara permukaan air di waduk dan permukaan air di hilir. Tujuan untuk menyimpan air dalam jumlah besar yang menciptakan energi potensial gravitasi semakin tinggi bendungan dan semakin banyak volume air yang ditampung semakin besar energi potensial yang tersimpan. Pengaliran air. Air dari waduk dialirkan menjadi saluran khusus yang disebut pipa pesat. Sebelum masuk ke pipa pesat, terdapat katup, valve, atau pintu air yang berfungsi untuk mengatur besar kecil air yang mengalir. Pengembangan turbin. Air yang mengalir deras melalui pipa pesat, kemudian menghantam sudut-sudut baling-baling turbin. Energi potensial air berubah menjadi energi kinetik yang mendorong sudu-sudu sehingga menyebabkan turbin berputar. Jenis turbin seperti turbin Francis, Kaplan, dan Pelton. Pembangkit listrik oleh generator. Poros turbin yang berputar dihubungkan secara langsung ke poros generator. Di dalam generator terdapat medan magnet yang kuat dan kuparat. Prinsip kerja ini berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik yang kumparan kawat berputar di dalam medan magnet akan timbul gaya gerak listrik GGL. Penyaluran listrik ke jaringan. Listrik menghasilkan generator dari memiliki tegangan yang relatif rendah. Sebelum disalurkan ke jaringan transmisi nasional, tegangan listrik tersebut dinaikkan terlebih dahulu menjadi tegangan extra high voltage seperti 50 kV atau 500 kV menggunakan transformator step up pengembalian air ke sungai. Setelah energi digunakan, membuat turbin dialirkan keluar menjadi saluran Tyrrell yang dikembangkan ke aliran sungai di hilir bendungan. Tujuan proses ini memastikan bahwa siklus air alami tetap berjalan. Air yang digunakan ini masih dimanfaatkan untuk irigasi, air minum, dan kebutuhan yang lain di daerah hilir. Terima kasih dari penjelasan UTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.